presentasi kelompok kami untuk mata kuliah manajemen babi kelompok kami, yaitu kita akan menjelaskan tentang pemeliharaan anak babi sebelum disapih oleh kelas C kelompok 1, yang dimana anggota kami itu terdiri dari yang pertama saya sendiri, Renel Mabibi, yang kedua ada Sylvester Yesa Gilbert Balangan, kedua ada Gusti Ayu Puturati Wijayanti, lalu ada Stefani Ariel Gunawan, ada Kade Ayu Wadiani, kemudian ada Muhammad Abdul Sidik, ada Rosa Palelia de Fatima Gomez, kemudian ada I Gusti Ayu Putu Alicia Novianti, lalu ada I Putu Novendra Kesumayasa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami yang akan menjelaskan pada bagian-bagiannya mereka masing-masing. Pendahuluan, anak babi yang belum disapi memiliki tingkat kematian yang tinggi, mencapai 30-45%. Anak babi memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang berat. Hal ini menjadi perhatian sebab pada masa ini merupakan salah satu faktor penentu yang seringkali menjadi masalah, yaitu di mana kematian anak babi sebelum penyapihan adalah masalah ekonomi dalam kesejahteraan, utama dalam budidaya ternak babi. Oleh karena itu, pemahaman dan aplikasi yang benar mengenai tata laksana pemeliharaan harus diketahui guna mengurangi kasus kematian anak babi, prasapi, meningkatkan kesejahteraan hewan, dan meningkatkan keuntungan dalam ternak komersial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan anak babi sebelum disapi. Jadi anak babi yang baru lahir harus segera dibersihkan dari staput lendir, terutama yang menutup lubang hidung dan mulut. Selanjutnya tali pusar dan gigi susu dipotong. Setelah dibersihkan dan tali pusar dan gigi susu dipotong, babi ditimbang dan diberi nomor, kemudian dilepas untuk mendapat susu kolostrum induk. Berikutnya, kastrasi dilakukan sebelum penyapihan. Anak babi jantan yang tidak digunakan sebagai bibit biasanya akan dikastrasi untuk mengurangi pengelolaan dan mencegah perkawinan yang tidak diinginkan. Kastrasi juga dapat mengurangi konversi makan pada babi. Selain itu, kastrasi biasanya dilakukan 7-10 hari sebelum penyapihan. Hal ini bertujuan agar anak babi sudah sembuh pada saat akan disapih. Bobot anak babi sebelum disapih. Bobot badan anak babi sebelum disapih bergantung pada produksi air susu dan kemampuan anak babi untuk mengkonsumsi susu dari induknya. Susu merupakan sumber makanan bagi babi sebelum disapih, di mana susu memiliki kandungan nutrisi yang sempurna untuk pertumbuhan babi. Bobot anak babi merupakan indikator dari produksi air susu induknya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi bobot sapi. Yang pertama ada kesehatan anak babi, kemudian produksi air susu induk, cara pemberian pakan, faktor genetik, kemampuan induk membesarkan anaknya, dan pengelolaan selama masa prasapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mortalitas anak babi sebelum penyapihan. Kematian pra-penyapihan dapat disebabkan oleh penyebab infeksi dan non-infeksi. Dari sudut pandang ilmiah, kematian anak babi ini disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan peternakan, induk, dan anak babi, di mana seringkali sulit untuk mengidentifikasi penyebab tunggalnya. Kemudian, hampir 80% dari total kematian anak babi sebelum penyapihan terjadi selama minggu pertama menyusui, dengan 50%-nya terkonsentrasi dalam 2 hari pertama sejak dilahirkan, di mana saat anak babi lebih rentan.
Baik, berikut merupakan faktor mortalitas pada anak babi sebelum penyapihan, yaitu faktor pertama, terimpit atau terinjak dari induknya. Yang faktor kedua, kurangnya perlengkapan kandang, tidak ada kotak dan tidak ada dinding penghalang. Faktor ketiga, yaitu kurangnya air susu atau tidak keluar sama sekali, dan jumlah anak melebihi dari jumlah puting yang ada pada induknya. Yang faktor keempat, yaitu sifat buas dari induk atau disebut dengan kanibalis. Selanjutnya, 2 poin-poin yang relevan untuk mencapai kematian anak babi yang rendah. Di sini beberapa poinnya yaitu mencakupi perencanaan yang baik, memahami dan memaksimalkan peran induk babi, desain kandang persalinan, memanajemen dan mengawasi persalinan, kelangsungan hidup babi yang baik, Ya, jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk selebihnya atau kurangnya mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Untuk kesempatan dan waktu yang sudah diberikan, terima kasih.